induk daripada akhlak yang bagus. Induknya, ummahat, ibunya. Induknya akhlak yang bagus, arba, ada 4. Wa minha tatafarra'ul mahasin. Dan dari 4 induk ini terbagilah cabang-cabang akhlak. Jadi induknya akhlak itu cuma 4. Dari yang kemarin kita sebutkan itu, minggu kemarin kita sebutkan 30 akhlak, itu cabang. Induknya ada 4. Nah, setiap satu induk ini memiliki cabang-cabang akhlak sendiri. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-hikmah. Apa hikmah bahasa Arab? Bahasa Indonesianya apa? Kebijaksanaan. Akhlak, itu induknya. Lalu yang kedua, asy-syaja'ah. Keberanian. Induk itu. Yang ketiga, iffah. Kesucian. Induk. Lalu yang terakhir, al-adlu. Keadilan. Jadi induknya, ibunya akhlak, induknya akhlak itu yang pertama kebijaksanaan, yang kedua keberanian, yang ketiga kesucian, yang keempat keadilan. Gak keluar dari 4. Untuk menggapai 4 ini, Masya Allah, wajar kalau ada orang bilang berat. Karena untuk bisa memiliki 4 ini harus punya ilmu tajarrub ilallah. Harus punya ilmu yang dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sebutkan al-hikmah, kebijaksanaan. Hiya ra'su akhlaqul hasanah. Kebijaksanaan adalah puncak, ketua, kepala akhlak yang bagus. Puncak dan ketuanya akhlak yang bagus itu kebijaksanaan. Wahya ilmu nafi, dan itu adalah ilmu yang bermanfaat, al-mugharrib ilallah, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu al-muzahhid fid dunya, orang-orang yang zuhud, hidupnya sederhana di dalam dunia. Wal muraghib fil akhirah, dan mereka orang-orang yang selalu mengejar akhirat. Wal mamsuj bi khaufillah, dan mereka yang mencampurkannya dengan takut kepada Allah. Fahiya khairun katsira, maka itu banyak sekali kemuliaan dan kebaikan di dalam kebijaksanaan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, kebijaksanaan kepada hamba-hamba yang diinginkannya oleh Allah. Dan siapa yang diberikan kebijaksanaan, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Makanya coba kita lihat Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling bijaksana. Begitu bijaksananya Nabi Muhammad, gambaran hidupnya semuanya kebijaksanaan. Perang terjadi dalam Islam itu puluhan peperangan yang terjadi dalam Islam. Yang kita baca juga saat ini, sejarah-sejarah peperangan segala macamnya itu puluhan. Yang dihadiri Rasulullah juga puluhan. Tapi bentrokan fisik sedikit. Kenapa? Karena kebijaksanaannya Nabi Muhammad, hikmahnya Nabi Muhammad. Bentrokan fisik terjadi di perang Badar, di perang Uhud, terjadi bentrokan fisik secara berjamaah. Tapi yang lainnya seperti perang Khandaq, Rasulullah mau diserbu sama orang kafir Quraisy. Salman Al-Farisi buat Khandaq, buat parit yang ada di antara kota Madinah, biar orang kafir Quraisy nggak bisa nyerang masuk. Kenapa? Rasulullah tidak mau ada tumpah darah. Kebijaksanaan Nabi, kita perang, tundukkan musuh tanpa ada pertumpahan darah. Hikmahnya Rasulullah, kebijaksanaannya Nabi Muhammad. Bahkan pernah Rasulullah hanya naruh pasukan seperti pasukan pemanah di Gunung Uhud, ditaruh di situ apa? Biar tidak banyak pertumpahan darah. Tapi ketika umat Islam melihat pasukan pemanah ini sudah melihat umat Islam menang banyaknya, ada ghanimah, rampasan perang, mereka pada tinggalkan posisi. Padahal itu kebijaksanaannya Nabi. Kenapa? Biar tidak banyak darah dan nyawa yang tertumpah. Dalam perang aja kebijaksanaan Nabi tampak, apalagi di luar peperangan. Ini membuktikan kebijaksanaannya Nabi luar biasa. Sampai perbedaan pendapat pun kita jadi rahmah sekarang karena kebijaksanaannya Nabi. Rasulullah perintahkan sahabatnya,
Jangan sholat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Di Bani Quraidah baru sholat asar di sana. Begitu berangkat sahabat beda pendapat. Ini kalau kita sholat asar di Bani Quraidah, asar lewat. Sebagian bilang udah kita sholat aja sekarang. Sebagian lagi enggak, kita sholat asar di Bani Quraidah. Mau masih ada waktu sholat asar, nggak ada waktu sholat asar. Perintah Nabi sholat asar di Bani Quraidah. Akhirnya sebagian sholat asar di tempat waktunya untuk di waktu sholat asar, sebagian sholat asar di Bani Quraidah yang akhirnya sudah keluar waktu asar. Setelah pulang sampai ini berita kepada Nabi Muhammad benarkan dua-duanya. Coba kalau gitu ya, bisa salahin dua-duanya, bukan benerin dua-duanya. Lu kenapa sholat di situ, kan Rasul di Bani Quraidah? Ini kita salahin. Yang sholat di mana? Lu sholat di Bani Quraidah kalau masih ada waktu. Kalau kita Nabi Muhammad dua-duanya dibenarkan. Yang sholat pada waktunya sah, yang sholat di Bani Quraidah juga sah. Kenapa? Karena sholat pada waktunya syariat dari Allah, dan sholat di Bani Quraidah syariat dari Rasulullah SAW. Dua-duanya dibenarkan. Kebijaksanaannya Nabi. Sama kayak contoh kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW apa? Ada orang datang bertanya, ya Rasulullah, mal iman. Rasulullah, iman itu apa? Rasulullah ditanya, apa itu iman? Yang datang ini orang gak ada malunya. Rasulullah jawab apa? Al-hayatu minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Karena yang datang orang gak punya malu. Silang beberapa waktu kemudian datang lagi orang nanya, ya Rasulullah, mal iman. Rasulullah, iman itu apa? Kebetulan yang datang ini orang yang jarang mandi, tak pandai jaga kebersihan. Akhirnya Rasulullah jawab apa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Sahabat bingung, Rasul kemarin katanya ayat malu sebagian dari iman, bisanya sekarang berubah jadi kebersihan. Apa jawabnya Rasulullah? As-sa'il, yang nanya dilihat. Kalau saya ratakan semuanya malu sebagian daripada iman, akhirnya orang yang kotor terus, yang nggak mandi terus deh. Pokoknya saya ada malu aja. Modelnya saya malu deh. Seperti saya malu udah selesai. Tapi kebijaksanaan Rasulullah tergantung siapa yang penanya. Jawaban Rasulullah sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini hikmah kebijaksanaannya Nabi Muhammad SAW yang kita dengarkan sekarang jadi akhlak mulia. Makanya kita amalkan itu kebijaksanaan. Kita golongan orang-orang yang berakhlak. Warasul hikmah, dan hikmah kebijaksanaan adalah ketuanya akhlak yang bagus. Di antara hikmah itu kan terdapat cabang-cabangnya. Di antara kebijaksanaan itu terdapat cabang-cabangnya. Nah, ketua cabang, ketuanya hikmah, ketuanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah ketuanya akhlak, dan ketuanya hikmah khaufullah. Dan ketuanya hikmah itu kebijaksanaan takut kepada Allah. Orang yang bisa bijaksana adalah orang-orang yang punya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad, Rasul hikmah mukhafatullah. Puncaknya, ketuanya kebijaksanaan itu takut kepada Allah. Orang yang gak punya sifat takut kepada Allah susah mau bijaksana. Makanya itu dikatakan apa? Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu yang punya ilmunya. Jadi orang yang punya ilmunya Allah itu orang yang takut. Kebijaksanaan ilmunya Allah, yang memiliki kebijaksanaan hanyalah orang-orang yang punya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bisa saksikan, coba lihat ya, orang-orang yang berani sama Tuhan, tingkah lakunya gak ada bijaksananya. Kolot, bahasa sini, kolot, bahasa sininya apa ya? Wah, gak tahu ilmunya. Padahal salah. Tetap kau tahu. Kenapa? Gak punya sifat takut kepada orang yang punya sifat takut kepada Allah. Subhanallah. Tingkah lakunya bagus. Dia kita kan Masya Allah. Kalau mau bahas sifat takut, insya Allah ada babnya sendiri. Kita akan bahas sifat takut pada babnya sedikit aja, sedikit aja. Imam Ma'ruf Al-Karhi, ada seorang ulama besar namanya Imam Ma'ruf Al-Karhi. Beliau kalau bangun tidur beda sama kita doanya. Kalau kita bangun tidur kan doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyani atau ahyana ba'dama amatana. Itu doanya kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amat. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami.
Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Karena tidur itu mautus shaghir. Karena tidur itu mati kecil. Itu kita. Tapi orang-orang yang punya kebijaksanaan tinggi seperti Imam Ma'ruf Al-Karhi, doanya apa? Alhamdulillahilladzi lam yughayyir wajhi kalban aw hindiran li su'i adabi ma Allah. Doanya begitu. Segala puji bagi Allah yang tidak bangun tidur nih. Segala puji bagi Allah yang tidak merubah wajahku menjadi anjing atau babi karena jeleknya akhlak kepada Allah. Ada doa begitu. Segala puji bagi Allah yang segala puji bagi Allah yang tidak merubah wajahku menjadi anjing atau babi karena jeleknya akhlakku kepada Allah. Makanya sampai sekarang namanya Ma'ruf Al-Karhi bergaung dengan tingginya luar biasa. Kalau mau bahas tasawuf, Ma'ruf Al-Karhi. Mau bahas akhlak, Ma'ruf Al-Karhi. Kebijaksanaan demi kebijaksanaannya luar biasa tampak. Kenapa? Orang yang punya takut sama Allah luar biasa, Ma'ruf Al-Karhi. Akhirnya kebijaksanaannya tampak. Kalau kita kan alhamdulillah dibangunin setelah ditidurin. Dan gitu. Ulama nggak dirubah. Ada lagi ulama lain itu Imam Sri As-Sakti. Kalau Imam Sri As-Sakti itu beliau setiap kali keadaan tertentu langsung pegang hidungnya. Kadang pegang hidungnya, kadang sering. Makanya dalam beberapa Imam Sri As-Sakti sering pegang hidungnya. Kenapa? Takut hidungnya menghitam. Karena jeleknya akhlaknya kepada Allah. Padahal mereka orang-orang paling berakhlak. Cuman takut hidungnya menghitam karena jeleknya mereka punya akhlak kepada Allah Subhanahu. Padahal mereka orang-orang pemilik akhlak. Ini maka tampak kebijaksanaan demi kebijaksanaan dari orang-orang yang semacam itu. Lalu fa'ala ilmun illa ma'al khawfu min iqabillahi wa marja' fi rahmatih. Maka tidak akan ada ilmu kecuali orang-orang yang punya sifat takut kepada Allah, yaitu takut akan hukuman Allah dan berharap terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa tabattal, dan mereka orang-orang yang bersamaan itu beribadah ana al-lail, tengah malam, wa nahar, dan juga di siang hari, sebagaimana firman Allah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, adapun mereka orang-orang yang beribadah di tengah malam dengan sujud dan berdiri, yahdharul akhirah, yang mereka khawatir tentang alam akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan mereka orang-orang yang berharap rahmat Tuhannya. Apakah sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Enggak sama. Orang yang berilmu sama yang tidak berilmu enggak sama di dalam memahami dunia dan memahami akhirat. Orang berilmu memahami dunia, alam pikirnya mereka apa? Ini bekal untuk akhirat. Di sini mas sebentar, akhirat yang lama. Di sini mas sesaat, akhirat yang abadi. Itu pemahaman singkat. Tapi pemahaman yang lebih jauh, orang yang berilmu sama jadi mereka mengatakan apa? Ini dunia modal untuk dapat akhirat. Jangan dibalik, akhirat modal untuk dapat. Nah, dan dengan hikmah dan orang-orang yang bijaksana itu, tentu orang-orang punya ilmu apa? Bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, itu yang pertama kita singkatkan. Yang kedua, asyaja'ah, keberanian. Apa sih keberanian? Orang banyak salah paham. Berani itu kalau ada orang megang golok, gua tetap maju. Bukan berani, nekat namanya. Kalau selamat alhamdulillah, nggak selamat la ilaha illallah, tahlilan kan la ilaha illallah. Maju selamat alhamdulillah. Meninggal la ilaha illallah, tahlilan digotong lagi. Nah, yang berani bukan begitu. Kalau berani seperti itu minta maaf, binatang paling berani. Kalau berani seperti itu binatang paling berani. Siapa yang lebih berani daripada kambing sama sapi setiap Idul Adha? Siap diasap golok depan dia, antem dia nggak lari. Kalau dia mau ngamuk bisa. Paling berani, nyetor lehernya. Menandakan binatang lebih berani kalau berani seperti itu. Maka itu berani apa sih? Disebutkan berani, iya ghadabul quwwatul ghadab hatta yanghad lil ajal wad din fa yaghdabu lillah
wa yukzimul ghaidha lillah wa hadhihi hiyal quwwatu wasyaja'ah. Berani itu apa? Adalah mereka yang mengatur kekuatan amarahnya untuk tunduk pada akal dan agamanya. Yang berani itu siapa orang berani? Orang yang mengatur amarahnya, yang mengatur kekuatan amarahnya untuk tunduk patuh kepada akal dan agama. Maka dia akan jadi marah karena Allah, sabarnya juga karena Allah. Itulah orang yang berani dan itulah orang yang kuat. Jadi bukan dia setiap marahnya muncul, dia nih gue nih, nih gue jawab gue, jawab begitu. Gue kan namanya. Yang berani itu apa? Yang berani itu yang mampu menahan, yang mampu mengatur, kekuatan amarahnya, yang mampu mengatur kekuatan untuk tunduk pada akalnya dan agama. Kalau agama bilang serang, gue serang. Agama bilang jangan, aneh jangan. Itu orang berani. Bukan orang asal serang terus atau mundur terus. Nah, salah juga. Agama bilang maju, dia mundur. Ada tuh kejadian begitu. Serbu, hilang. Gimana nih? Nggak ada. Belakang anteng lagi istiqomah. Ngapain ente? Lagi tawaf nih. Wukuf. Nah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tad'u sar'ata fikum." Kata Rasulullah, siapa orang yang paling berani di antara kalian? Siapa orang yang paling kuat di antara kalian? Sahabat berkata, "Allazi la tasruhur rijal." Mereka yang tidak bisa dikalahkan oleh para petarung-petarung. Itu orang berani. Yang tidak bisa dikalahkan oleh para pemberani-pemberani. Itu orang berani, kata Rasulullah. Nah, yang berani itu, yang kuat itu apa? Laisa dzalika walakin sar. Bukan seperti itu kata Nabi. Akan tetapi orang yang berani, orang yang kuat apa? Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang mampu mengatur nafsunya ketika marah. Itu orang hebat. Ini Nabi. Oh, bayangkan kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu kan kemarin kita cerita Sayyidina Ali. Begitu mau tebas lehernya orang, diludahin, cuh, pasang lagi sarung. Emosi, mendidih emosinya. Nggak diludahin aja, lewat loh. Apa lagi diludahin? Kalau kita masukin lagi sarungnya, tinggal pergi. Itu berani. Ditanya kenapa? Saya nggak mau marah, nggak mau membunuh kalau bukan karena Allah. Kalau karena Allah baru saya. Padahal diludahin. Cuh. Kalau aneh, anda masukin dulu sarungnya, anda baik lagi. Kasih siapa itu? Saya dulu nih, yang tajaman dikit, baik lagi. Enggak, udah aja jadi. Itu kalau aneh, kalau ente sih insya Allah lebih parah lagi. Wa tafarraqu min hadhi. Dan dari keberanian itu, dari keberanian kan induk. Dan dari keberanian itu maka terjadilah cabang-cabangnya. Apa cabang-cabang dari keberanian itu? Asyaja'ah, berani tampil, pemberani. Wal karam, dermawan. Wasyahaman, kesatria. Dari keberanian orang kan jadi kesatria, akhlak ada kesatria. Wa qasrun nafas, mampu mengalahkan nafsunya. Wal hilim, penyabar. Orang tuh yang berani itu biasa penyabar tuh. Yang berani Islam, bukan berani manusia. Wasabat, dan dia orangnya sifatnya tetap, nggak gampang goyang tuh orang yang berani. Istiqomah tuh. Wal kalimal ghaib, mampu menahan amarahnya. Wal waqar, tawadu, dan banyak lain sebagainya. Subhanallah, coba lihat. Anda jumpain, baru meninggal. Namanya Ahmad Al-Hamid. Habib, namanya Habib Ahmad Al-Hamid. Tapi nggak dipanggil Habib Ahmad Al-Hamid, dipanggilnya Mat Geser. Kalau bahasanya orang-orang freeman, preman-preman nyebut beliau nih, namanya apa? Dewanya Ambon. Nomor satunya, premannya Ambon, bukan se-Jakarta, se-Indonesia. Segan nama dia, single factor, petarung tunggal. Kalau berantem, lu 30-10 nggak ada urusan, dia sendiri. Beraninya orang. Tapi orang paling akhlak, orang yang paling adab, nggak gampang marah. Perkara sepele nggak marah dia. Ditanya kenapa nggak marah? Takut kok saya marah nggak ada yang bisa bendung. Coba lihat. Jadi sabar dia.
Kenapa? Takut marah nggak ada yang bisa bendung. Pernah terjadi. Anak lagi jalan bareng. Nah ini yang dua udah meninggal. Anak punya abad sama ini Habib Ahmad. Anak manggilnya Amimat. Dipanggil geser karena desanya di Ambon namanya geser. Kalau sukunya dari ibu, pihak ibunya itu Saimima. Waktu jalan bareng anak, abah anak sama ini, anak yang bawa mobil. Orang dua nih, orang sepuh dua-duanya kan ada bawa mobil jalan. Mau tarung hadapan, Masya Allah, banyaknya orang. Nah, kebetulan abah anak sama Amimat ini ya sama dah, 11-12. Berani semuanya. Cuman Amimat ini orang banyak megang golok, ada yang megang pistol. Kata Ahmad, di sini yang dia bilang berani, begini nih urusannya. Udah salah ngotot lagi tuh orang, turun memang. Mau bentak, bahasa bentaknya ngeri. Namanya preman, dia kalau bentak nggak pernah bahasa yang lain. Pokoknya dibawa perkara najis mukul laso. Dibawa najis mukul laso satu aja teriak, wah, orang langsung jatuh. Sakti mantra ini. Ini perlu diminta ijazahnya juga. Bentak satu kali langsung orang jatuh. Itu berani. Ketika waktunya tarung, agama perintahkan baru maju. Tapi tempat yang lain, anak pernah lihat, ya Allah. Waktu anak punya adik perempuan menikah, itu dapat namanya Muhammad bin Shalih Al-Hamid. Waktu menikah karena Muhammad bin Shalih Al-Hamid, ini yang Saleh tinggal di Bali. Salah satu biasa deh, ya, Masya Allah. Dipanggilnya Anisale Tisen di Bali. Kalau ke Bali terkenal ini. Sama aja kalau itu masuk ke Tegalwangi, cari yang namanya siapa yang terkenal di sini ya? Ayo Musa mana Musa? Musa siapa? Nah, tanya. Ke Sultan mana? Pada kenal semuanya. Begitu juga kalau masuk ke Bali, kami Saleh Tisen mana? Ini rumahnya di sini. Nah, anak punya adik dapat di situ. Kan bagus ya. Adiknya Habib nikah sama anaknya penguasa gitu, penguasa freeman. Cakep juga. Perlu contohin juga dan begini. Waktu nikah, ampun, si Indonesia datang. Yang preman sini, preman datang semuanya. Ini Ahmad datangnya belakangan. Ini Mat Geser nih. Alhamdulillah udah meninggal beliau. Semoga Allah merahmatinya. Datangnya terlambat. Begitu datang terlambat, kayak Habib yang datang. Orang pada berulang salaman. Abang, penghormatan. Jalannya santun. Padahal ini semua yang hadir semuanya segan sama dia. Tapi dia seakan-akan orang yang paling sabar di situ. Kenapa? Namanya orang kalau sudah punya syaja'ah, pasti muncul akhlaknya. Akhlaknya luar biasa. Nyatat sejarah, peradaban sejarah preman nomor 1. Dulu dikenal namanya Didi Hamdun. Nah ini satu rating sama mereka semuanya. Kelas-kelas berat nih. Kalau di kalangan Habib ada kelasnya Habib Musa ada dan lain sebagainya. Nah, lalu ada Ifah. Ada Ifah. Apa Ifah? Kesucian. Kesucian itu apa sih kesucian? Hiya kafun nafas anis syahwat inda isyaratil hikmah wal akal. Kesucian itu apa? Kesucian laki-laki dan perempuan harus miliki. Makanya ada namanya laki-laki suci, perempuan suci, harus dimiliki. Apa suci? Kafun nafas, mencegah nafsu anis syahwat, terhadap syahwat inda isyaratil hikmah wal akal, ketika dapat isyarat dari kebijaksanaannya dan akalnya. Kalau akalnya kasih isyarat, kebijaksanaan ilmunya kasih isyarat, dia langsung tekan dia punya nafsu. Itu orang suci. Misal contoh nih, ilmu. Kalau ada perempuan udah putih, contoh nih, ada perempuan udah putih, cantiknya luar biasa, bodinya kita Spanyol lewat, cantik luar biasa. Begitu lewat depan kita, dia pakai baju, lengannya kelihatan, pahanya jelas, bening. Taruh susu sama pahanya beda tipis tuh beningnya. Begitu dia lewat depan kita, karena kita ini ifah, kita punya nafsu, mampu kita cegah karena ada dapat isyarat dari ilmu dan akal. Akal kita bilang apa? Lu kalau lihat itu bisa dibilang mata keranjang. Atau ilmu kita berkata, lu lihat itu haram. Begitu lewat langsung mundur. Kenapa? Suci dia. Ada isyarat yang sampai kepada hatinya mengatakan itu salah, jangan lihat. Ada orang suci. Atau sebaliknya boleh.
Itu lawan suci tuh begitu makanya. Jarang-jarang putih, biasanya mah di Karangasem, Masya Allah. Mulus nih. Nah, dan suci semacam itu mempunyai cabang. Suci semacam itu punya cabang. Sifat kesucian punya cabang. Apa kesucian itu cabangnya apa? As-sakha, kedermawanan. Wal haya, punya sifat malu. Coba aja orang yang nggak punya sifat malu itu orang yang tidak belajar, tidak mampu menekan syahwatnya untuk tunduk patuh kepada ilmu dan akalnya. Was sabar, punya sifat sabar. Wal masamah, masamah, mampu memaafkan. Orang punya sifat mampu memaafkan. Iya, oh, Masya Allah itu orang punya. Wal qanaah, qanaah apa? Merasa cukup, merasa puas dengan ketetapan Allah. Wal wara, hidup sederhana. Wal latofah, punya kelembutan. Wal musaadah, pandai ringan membantu orang. Masya Allah. Makanya kalau banyak orang itu orang gampang banget bantuin. Oh itu orang suci itu, punya kesucian pada hatinya. Wal zaraf, kecerdasan. Wa qilatut tamak, sedikit nggak rakus. Nah itu cabangnya dari kesucian. Orang-orang yang punya sifat kesucian pada hatinya mampu menahan dia punya nafsu, dia punya tuh cabang-cabang akhlak yang lainnya. Terakhir, al-adl, keadilan. Apa sih keadilan? Keadilan adalah qudratu ala dhabit al-jawari tahta isyaratus syarat wal aql. Keadilan adalah mampunya mengatur anggota tubuhnya untuk berada di dalam isyarat syariat dan akal. Coba lihat, isyarat syariat dan akal. Dia mampu atur, dia punya anggota tubuhnya untuk berada dalam isyarat syariat dan akalnya. Kalau isyarat syariat bilang apa? Jangan lakukan, dia nggak lakukan, itu orang adil. Isyarat syariat bilang lakukan, dia lakukan. Ada perbedaan pendapat di antara dua hukum syariat, dia pakai akalnya. Oh ini lebih gampang. Orang-orang yang mampu mengatur anggota tubuhnya untuk berada di dalam isyarat syariat dan akalnya, itu orang-orang yang adil. Dan di antara cabangnya adil apa? Al-amanah, adalah orang-orang yang amanah. Nah mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang memiliki sifat induk daripada akhlak, agar Allah jadikan kita orang-orang yang berakhlak daripada cabang-cabangnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.